Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sambungan ayatnya lagi, simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Dan terlihatlah pada wajah-wajah mereka itu nur. Di dalam tafsir dikatakan Bapak Ibu, bukalah tafsir apapun, mau buka tafsir Al-Futuhat, Al-Jalalain, Safwatut Tafasir, silahkan, Al-Kasyaf. Kebanyakan tafsir para ulama mufassirin menafsirkan sima, tanda-tanda yang dimaksudkan di dalam ayat itu terlihat pada wajah mereka itu, yaitu nur, cahaya, berseri-seri, sejuk hati memandang wajah orang yang sholat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tafsiran yang kedua juga banyak di dalam tafsir-tafsir dikatakan asarut turab, yaitu bekas tanah pasir yang menempel di kening atau di dahi mereka. Di masa Rasulullah karena sujud di atas tanah. Itu yang betul. Nado hitam nah. Bukalah tafsir mana-mana pun ada hitam lah Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu cari yang hitam tuh. Mana tahu ada ya. Tapi awak telah cari dan mengikut pendapat ulama ya. Ulama yang mengatakan ya, tidaklah awak yang mengatakan. Kalau awak mengatakan tentu istilahnya seolah-olah lah habis buku awak baca kan itu. Awak ikut ulama nih. Ya. Apa kata ulama? Tidak ada satupun ulama yang menafsirkan ayat itu hitam dahinya sampai jadi balok 6. Ya. Nah ada loh. Tapi kalau dia hitam sendiri, tidak apa-apa loh. Kalau hitam sendiri tidak apa-apa loh Bapak Ibu. Tidak masalah loh. Yang tidak boleh itu dihitamkan. Digesek, enggak boleh loh. Kalau dah dihitamkan dengan sengaja, digesek-gesek, ditekankan, padahal waktu sujud sudah kita kaji pembahasan fikih ya. Di waktu sujud yang menjadi tumpuan utama itu adalah kedua telapak tangan, bukan dahi. Jangan ditumpukan ke dahi semua berat badan itu waktu sujud. Makanya hitam dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada unsur penyengajaan ya, sengaja dihitamkan, digesek-gesek, kok larinya ke bab riya Bapak Ibu. Bab riya, dosa besar kabair, dosa besar. Supaya apa? Memang ujiannya berat bagi mereka yang berkening hitam nih Bapak Ibu. Ujiannya berat. Kenapa saya katakan ujiannya berat? Tak dapat dia menghindari yang namanya prasangka orang terhadapnya. Barangkali dia nih rajin sujud ya, rajin sholat malam. Susah menghindari itu Pak. Kalau lah hitam tuh, itu macam mana lagi? Dia hitam sendiri Pak Ustaz. Saya tidak ada niat-niat ke sana loh. Ya, untuk riak segala macam. Selamat, insya Allah tidak apa-apa. Itu tergantung niat sebenarnya. Yang penting jangan disengajakan. Ya. Kalaupun dia sengajakan menghitamkan, tapi tidak ada niat untuk riak, ya tidak apa-apa. Tapi ada orang kayak gitu tuh. Ibu, dia tidak ada niat sih, tapi dihitamkannya nih, disengaja, tapi tidak ada niat untuk riak. Ada kayak gitu? Tidak ada. Payah juga cari orang yang kayak gitu tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis pun jelas-jelas Bapak Ibu, dari Salim bin Nadr, qala jaa rajulun ila bani Umar fasallama alaihi qala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Sunan Kubra ya. Hadis ini datang dari jalur Salim bin Nadr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jaa rajulun ila bani Umar, datang seseorang lelaki kepada Ibnu Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhu. Fasallama alaihi, kemudian dia memberikan salam kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, man anta? Ya. Siapa engkau? Qala ana hadinuka fulanun, aku adalah anak asuhmu si Fulan bin Fulan bin. Wa ra'a baina ainaihi sajdatan sauda. Kemudian Ibnu Umar melihat ya di antara kedua mata anak ini ya, pemuda ini, yaitu di dahinya tanda hitam. Ini jelas dalam hadis ini dikatakan tanda hitam. Jadi terlihat oleh Ibnu Umar ya, di dahinya itu terdapat padanya tanda hitam ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, faqala, Ibnu Umar berkata kepada pemuda tadi, kepada anak tadi ya,
Ma hadzal atharu baina ainaik. Ini tanda hitam apa yang di antara kedua belah matamu ini? Yang di dahimu ini apa ini? Ya. Ini tanda hitam apa ini? Faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhu. Fahal tara huna min syai'? Sungguh, kata Ibnu Umar, aku bersahabat, hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Apakah engkau melihat tanda bekas tersebut pada dahiku? Tidak ada. Ibnu Umar keningnya enggak hitam apa? Sahabat aja enggak ada hitam keningnya. Saya bukan melarang orang berkening hitam ya. Saya mau ngasih tahu aja, jangan salah faham dengan tafsir ayat, jangan salah faham dengan hadis. Itu udah jelas. Aku ini hidup bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Apa kau lihat tanda itu di keningku? Ada emangnya aku buat hitam seperti itu di kening? Tidak ada, kata Ibnu Umar. Ini Ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda itu apa? Tanda-tanda itu terlihat pada wajah mereka berseri-seri, nur. Dua aja tafsirnya Pak Ibu. Yang pertama nur, cahaya, ya, berseri-seri. Yang kedua asarut turab, bekas tanah menempel. Dua. Itu penafsiran yang muktamad itu. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah